Hi sir, can I ask you something? Yeah, of course. Okay. Menurut sir, apakah perilaku peserta didik di sekolah saat ini sudah mencerminkan nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Secara general sebenarnya anak-anak didik di Kode School PAL itu sudah mencerminkan terkait dengan nilai-nilai Pancasila, terkait dengan gotong royong, kerjasama tim dan lain-lain. Oke. Nomor 2, nilai Pancasila manakah yang menurut sir paling sering diterapkan oleh peserta didik? Dan nilai apa yang masih perlu dikuatkan? Untuk nilai Pancasila yang paling sering diterapkan oleh peserta didik itu tentu saja secara observasi itu sila ketiga terkait dengan persatuan Indonesia, yang mana para murid itu tentu saja memahami bahwa adanya kerjasama tim dan juga kerjasama antara murid dan guru. Untuk sila yang perlu didalami itu adalah sila kelima terkait dengan keadilan sosial. Nah, di dalamnya itu terhimpun bahwa murid-murid itu harus berteman secara tanpa memandang status sosial, seperti itu. Oke. Nomor 3, menurut sir, apa langkah yang dapat dilakukan peserta didik agar nilai-nilai Pancasila menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dipraktikkan saat berada di dalam sekolah? Tentu saja hal-hal yang bisa dilakukan itu harus dilakukan pembiasaan terkait dengan bertanggung jawab, jujur, dan juga menghormati orang tua. Oke. Yang terakhir, nomor 4, apa pesan dan harapan besar kepada peserta didik agar mampu menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari? Harapan saya sendiri itu tidak hanya bisa diimplementasikan di sekolah saja, tapi juga bisa diimplementasikan di rumah, entah di luar sekolah, di sosial manapun itu, agar bisa menerapkan sifat tanggung jawab, sifat bekerja sama, gotong royong, ya, agar sikap-sikap yang terafiliasi dengan Pancasila itu bisa diterapkan di luar atau di dalam sekolah. Oke. Baik. Oke, itu saja. Terima kasih. Hi. Can I ask you something? Yes, sure. Oke. Menurut Miss, apakah perilaku peserta didik di sekolah saat ini sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Oke, jadi kan Pancasila ada 5, ada 5 sila. Mungkin ada beberapa yang sudah diterapkan, tapi tetap juga ada juga beberapa sila Pancasila yang belum diterapkan di kehidupan lingkungan sekolah. Apa itu? Oke, jadi menurut observasi ini selama di sekolah, jadi mungkin sila yang sudah diterapkan di sekolah adalah Pancasila nomor 1. Oke, karena misalnya kalian sholat, beribadah, kemudian juga berdoa sebelum belajar. Kedua, nilai Pancasila manakah yang menurut Miss paling sering diterapkan oleh peserta didik dan nilai-nilai apa yang masih perlu diperkuat? Nah, tadi yang sudah dijelaskan pertama, kalau nilai Pancasila yang sudah diterapkan itu tadi Pancasila nomor 1, yaitu beribadah sesuai agama dan pikiran masing-masing dan juga berdoa sebelum belajar. Kemudian ada beberapa nilai Pancasila lain yang masih harus ditingkatkan lagi. Misalnya seperti kemanusiaan yang beradab, Pancasila nomor 2. Karena talking about adab, biasa masih ini sering lihat student yang tidak say hi, ke teachernya tidak salam, apalagi ke bagian staff. Am I right? Oke. Menurut Miss, apa langkah yang dapat dilakukan peserta didik agar nilai-nilai Pancasila menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari dan bukan hanya dipraktikkan saat berada di sekolah? Oke, jadi bagaimana caranya kita mau mempraktikkan kalau kita tidak kenal? Yang pertama mungkin langkahnya adalah dengan mengenali makna dari tiap-tiap sila tersebut. Kemudian dicari tahu contohnya, misalnya Pancasila nomor 3 apa? Persatuan Persatuan Indonesia. Indonesia. Jadi kayak Persatuan Indonesia itu reverse itu apa? Maknanya apa? Terus cara mengimplementasikannya bagaimana?
menerapkan Pancasila itu tadi di kehidupan sehari-hari. Oke, pertanyaan yang keempat, apa pesan dan harapan MIS kepada peserta didik agar mampu menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari? Caranya mungkin yang sama seperti tadi, caranya bagaimana kan? Caranya adalah kayak tadi, yaitu dengan mengenali Pancasila itu sendiri, memahami maknanya dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, thank you, Mi. Oke, welcome. Hari ini saya mau wawancara untuk tugas saya. Saya memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut Sir, apakah perilaku peserta didik di sekolah saat ini sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Oke. Belum. Kedua, nilai Pancasila manakah yang menurut Sir paling sering diterapkan oleh peserta didik dan nilai apa yang masih perlu diperkuat? Sila yang pertama Sila yang pertama, yang diperkuat, sila yang keempat. berarti sila yang pertama dan sila yang keempat. Oke. Yang pertanyaan ketiga, menurut Sir, apa langkah yang dapat dilakukan oleh peserta didik agar nilai Pancasila menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat hanya dipraktikkan saat berada di sekolah? Belajar PKN lebih serius. Belajar PKN lebih serius. Iya. Oke. Yang terakhir, apa pesan dan harapan Sir kepada peserta didik agar mampu menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bersikap di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari? Lebih banyak membaca tentang Pancasilaan lewat buku, belajar dengan guru, dan masih banyak lagi. Oh, baik Sir, jadi kita ya. Oke, Terima kasih Sir. Jadi dari analisa dari 3 orang tersebut yaitu guru dan kepala sekolah, kami mendapatkan beberapa hal dan juga di sini ada 3 pertanyaan yang diberikan. Yang pertama, berdasarkan hasil wawancara, jelaskan hubungan antara nilai-nilai Pancasila dengan perilaku peserta didik di lingkungan sekolah. Jadi hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan perilaku peserta didik ialah sudah mencerminkan, tetapi masih ada beberapa yang kurang. Terus yang kedua, dari hasil wawancara, nilai Pancasila manakah yang sudah paling banyak diterapkan oleh peserta didik di sekolah? Berikan bukti atau contoh nyata yang mendukung jawaban kalian. Jadi untuk itu nilai Pancasila yang paling banyak diterapkan adalah nilai ke-1, dan buktinya adalah peserta didik ada yang beribadah dan meminta doa selesai beribadah. Dan yang terakhir, nomor 3, menurut hasil wawancara, karakter apa yang masih perlu ditingkatkan oleh peserta didik? Untuk itu, karakter peserta didik yang harus ditingkatkan adalah nilai sila keempat, karena beberapa peserta didik ada yang pernah berkelahi dan tidak ingin bermusyawarah. Oke, segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama mengucapkan terima kasih, dan jika ada kesalahan mohon dikoreksi.